Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing, yaitu dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber, yaitu Mas Aji, dengan alamat Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, teman-teman. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu Huawei Nova 3i. Oke, kita coba untuk cek dulu infonya, karena beliau sudah konsultasi via WhatsApp sebelumnya. Untuk kerusakannya yaitu di bagian soket konektor mainboard itu rusak, teman-teman. Yang cerita awalnya itu beliau kepengen mengganti baterai sendiri, namun setelah dibongkar sendiri ada kecelakaan saat pembongkaran, yaitu di bagian soket konektor mainboardnya itu patah, teman-teman, atau rusak. Oke, bentuk infonya seperti ini. Kita coba untuk membongkarnya, karena beliau sudah dibongkar sebelumnya, yaitu penutup di bagian backdoor itu terdapat ada bagian cat yang sedikit terkelupas, dan untuk di bagian fleksibel mainboardnya seperti itu belum dipasang seperti semula ya teman-teman, karena ada bagian soket konektor mainboard yang ada di mesin itu rusak. Oke, kita buka untuk penutup mesinnya dulu. Oke, kita lepas soket fleksibel LCD nya dan kita lepas SIM tray nya, lalu kita coba untuk mengangkat atau kita ambil mesinnya, teman-teman. Oke, kita koreksi di bagian mana yang rusak, teman-teman. Oke, saya coba untuk perdekat dulu di bagian kerusakannya. Oke, di bagian konektor mainboard itu sebagian setengah atau separuh dari konektor yang ada di mesin itu patah ya teman-teman. Namun alhamdulillahnya itu bagian kaki-kakinya kelihatannya masih utuh, tidak ada yang putus. Kita coba untuk koreksi lebih detail dulu. Oke, untuk kerusakannya seperti tadi ya teman-teman. Di bagian soket konektor mainboard itu ambrol atau ada separuh bagian itu patah. Kita coba untuk lepas dulu di bagian kamera depan dan kamera belakangnya. Oke, kita coba untuk perdekat lebih detail di bagian kerusakannya, teman-teman. Oke, seperti inilah kondisinya, yaitu bagian soket konektor mainboard yang ada di mesin. Jadi untuk soket konektornya itu separuh sudah hilang ya teman-teman, atau rusak. Kita hitung dulu untuk pin kaki konektor pada mainboard yang ada di mesin, teman-teman. Ini jumlahnya kalau nggak salah sekitar 20 kaki pin konektor mainboardnya. Oke, sekarang kita coba untuk menggantinya. Kita siapkan spare partnya. Kalau saya ini mengambil spare part dari mesin bangkai yang sudah tidak terpakai. Kalau nggak salah ini mesin Xiaomi, maksud saya Oppo A5s, teman-teman. Saya mengambil soket konektor yang ada di mesin bangkai atau mesin kanibalan, yaitu Oppo A5s, yang juga di bagian soket konektor mainboard. Oke, kita coba untuk samakan dulu apakah sama persis untuk kaki konektornya atau bentuk dari konektornya. Jadi jumlahnya sama, yaitu pin kakinya berjumlah 20 pin kaki konektor, teman-teman. Itu kalau menurut saya untuk penggantian konektor lebih bagus mengambil dari mesin kanibalan. Itu jauh lebih awet dan tahan lama, teman-teman. Beda sama konektor yang baru, biasanya itu kurang lebih awet, dan apabila kita blower itu tidak tahan panas, teman-teman. Kita coba untuk lepas dulu, yaitu konektor yang rusak di bagian ini, yaitu soket konektor mainboard. Oke, kita buang saja dan kita ratakan untuk di bagian kaki konektor pin yang ada di mesinnya. Oke, untuk panas blowernya saya menggunakan panas di angka 3, teman-teman.
Oke, setelah kita ratakan, kita blower ulang untuk lebih meratakan di bagian kaki-kaki pada pin konektornya. Oke, setelah saya merata, kita bersihkan dulu soket, maksud saya bukan soket ya teman-teman, kaki pin yang ada di mesin. Dan sedangkan di bagian belakang mesin itu terdapat soket konektor SIM card, jadi saya lindungi menggunakan solasi anti panas. Dan di bagian ini adalah mesin Oppo A5s atau mesin kanibalan atau mesin bangkai yang sudah tidak terpakai. Saya mengambil konektor mainboardnya teman-teman. Untuk mengambil konektor mainboard ini, saat saya mengangkat itu menggunakan panas blower di angka 3,5 atau 3,5 teman-teman. Untuk panasnya 3,5 dan untuk anginnya di angka 0 sampai 1. Jadi untuk anginnya tidak usah terlalu kencang teman-teman. Oke, setelah kita mengambil soket konektor yang ada di bangkai mesin Oppo A5s, sekarang kita presisikan dulu di bagian mesin Huawei Nova 3i ini. Kita siapkan fluk untuk proses pemasangannya. Kita presisikan dulu teman-teman. Kita panasi dulu dengan blower untuk melelehkan fluknya, dan kita presisikan untuk di bagian soket konektor mainboard ke bagian kaki mesin. Oke, kita presisikan dulu, jangan sampai miring atau jangan sampai salah pemasangan. Biasanya kalau kakinya bergeser itu nanti tidak pas atau tidak presisi, yang bisa menyebabkan kaki konektornya ngeground sama kaki yang ada di sebelahnya atau di sampingnya teman-teman. Oke, untuk panas blowernya tetap saya menggunakan di angka 3,5 atau 3,5, sedangkan untuk anginnya saya menggunakan 0 sampai 1. Ini untuk blowernya saya menggunakan blower analog ya teman-teman. Untuk blower kalau nggak salah tipe Quick 850A ini blower sudah kepakai cukup lumayan lama, kalau nggak salah sekitar 10 tahun lebih teman-teman. Oke, untuk pemasangannya setelah kita blower, kita tekan sedikit hingga kakinya bisa menyatu sama yang ada di mesin. Sekarang kita bersihkan dulu untuk kondisi mesinnya agar sisa-sisa fluknya bisa bersih teman-teman. Lanjut kita coba, setelah kita pasang kita coba untuk cek dulu apakah sudah terpasang dengan sempurna atau belum di bagian kaki konektor mainboardnya ke bagian pin kaki yang ada di mesin. Kita coba zoom dan perhatikan di bagian kaki demi kaki. Kita coba cek dulu apakah sudah presisi atau belum. Oke, di sebelahnya juga kita cek untuk pin kaki konektornya sudah terpasang dengan rapi dan benar atau belum teman-teman. Oke, untuk konektor mainboard yang sudah kita ganti atau sudah kita pasang sudah 100% rapi hasilnya dan presisi. Kita sekarang coba untuk tes dulu teman-teman. Oke, ini adalah bentuk dari konektor bekas yang tadi sudah rusak ya teman-teman. Dan sekarang kita coba untuk tes lebih dahulu. Karena untuk di bagian soket konektor mainboard itu yang fungsinya sebagai penghubung speaker bawah atau buzzer MP3 dan juga pengisian baterai atau di bagian papan charger beserta sinyal dan juga lubang handsfree atau colokan handsfree ya teman-teman. Sekarang kita koneksikan menggunakan charger dan alhamdulillah sudah keluar tanda petirnya. Oke, kita tunggu sebentar. Ada di angka 73%. Alhamdulillah untuk pengisiannya sudah terkoneksi. Sekarang kita coba untuk merakitnya kembali teman-teman. Dan untuk di bagian soket konektor mainboard yang sudah kita pasang menggunakan yaitu soket konektor mainboard dari mesin kanibalan ya teman-teman, sudah terpasang dengan sempurna. Dan sekarang kita coba untuk merakitnya kembali yaitu pemasangan baterai. Sengaja saya kasih double tip karena baterainya ini baru yang sudah dibeli sama beliau. Oke, kita rakit kembali infonya teman-teman.
kita pasang semua skrup, yaitu di bagian penutup mesinnya. Oke, langkah selanjutnya kita rapikan dulu yang itu di bagian backdoor. Ini ada sedikit cat yang terkelupas. Oke, kita rapikan dulu agar sedikit lebih rapi untuk di bagian cat yang terkelupas. Oke, sudah kita rapikan. Selanjutnya kita proses pemasangan fleksibel sidik jari atau fingerpin-nya. Oke, setelah terpasang, untuk di bagian ini kita pasang penutup soketnya. Oke, sudah terpasang. Sengaja saya kasih segel garansi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan untuk lem, yaitu proses pemasangan backdoornya. Oke, kita presisikan backdoornya dan kita tinggal menunggu lemnya kering. Oke, setelah beberapa menit kemudian lemnya sudah kering untuk proses pemasangan backdoornya, dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Tinggal kita cek ulang segala fungsi yang ada di bagian jalur konektor mainboardnya, yang terutama itu adalah pengisian chargernya. Oke, ada di angka 78%, yang awalnya tadi itu 73%. Jadi alhamdulillah sudah naik atau nambah dengan normal. Oke, setelah beberapa menit kemudian saya menunggu, persentase baterainya sudah nambah di angka 92%. Jadi untuk pengisiannya normal ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk nyalakan infonya, yaitu untuk mengetes fungsi dari speaker atau suara dari buzzer MP3 ataupun suara speaker bawahnya. Untuk di bagian ini sengaja saya tes sinyal untuk 4G nya, alhamdulillah sudah keluar. Dan sekarang kita cek untuk fungsi dari suara speakernya. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling is not registered. Please check the number. Oke, alhamdulillah untuk suara loudspeaker atau suara dari nada dering dari speaker buzzernya sudah berfungsi. Sekarang kita coba untuk perekam video teman-teman. Dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba. Oke, alhamdulillah untuk di bagian mikrofon buat perekam video beserta suara dari video itu sendiri bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita cek untuk di bagian lubang handsfree-nya. Oke, saya koneksikan menggunakan handset atau handsfree. Bisa terhubung ya teman-teman. Ada notifikasi di bagian samping. Oke, kita coba untuk melepas yaitu colokan handsfree-nya, dan perhatikan di bagian notifikasi sampingnya. Oke, setelah saya colokan, untuk di bagian lubang handsfree bisa terkoneksi dengan sempurna. Jadi untuk tutorialnya sudah sukses dan sangat normal, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Aji dari Bogor, Jawa Barat. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.